kita mengumpulkan pengemudi becak. Pengemudi becak kita arahkan untuk menabung, sehingga terkumpullah 120 orang yang setiap hari Rebu menabung. Terus dengan berjalannya waktu, kan saya juga waktu di paroki, di Seksos, sehingga kerjasama dengan Bukat juga, sehingga gabung-gabung dengan Bukat membuat pelatihan gini, saya ikut. Terus saya menawarkan diri, di Susteran itu ada 120 orang, kalau mau mengcover monggo, suster mesti mau, karena di sini nggak ada benar. Oh ya, terus diorientasi, akhirnya terjadilah dari golongan ya, ada pengemudi becak, masyarakat ya, masyarakat di sekitar sini ada juga yang ya punya usaha besar ya, ada yang punya bangunan, terus ada yang jual lontong, ya begitulah masyarakat. Jadi kayaknya meliputi menengah ke bawah. Terus yang jumlahnya sudah 400 sekian. Terus yang anggota simpatisannya di sekitar 60 orang. Awal mula kami mendirikan CU Swadaya Sejahtera ini pada 1 Oktober 2007 didasari atas keprihatinan terhadap umat di Paroki Redemptor Mundi, khususnya umat asuh dan para pelanggan dari Warung Projo. Mereka tidak memiliki sebuah wadah untuk menabung, sehingga sering mereka di dalam kehidupan berkeluarganya mengalami kesulitan keuangan, kemudian mereka larinya kepada seksi sosial paroki. Kami berangkat dari sejumlah kurang lebih 20 pengurus seksi sosial, kemudian kami dirikan CU tadi, dan kami memulai mengajarkan khususnya kepada anggota Warung Projo dan umat asuh untuk menabung. Mereka mengawali dengan membeli nasi murah, dan pengurus Seksos menyisihkan sebagian uangnya itu untuk ditabungkan. Dan sejak itulah mereka menjadi anggota CU Swadaya Sejahtera. Setelah kami yakinkan, kita didik bahwa mereka memang mempunyai usaha, ada yang sebagai tukang becak, ada yang sebagai pedagang sayur, lalu ada masyarakat yang lain, tidak melulu orang yang kecil, tapi juga ada pensiunan, ada mahasiswa dan lain sebagainya, bahwa penghasilan mereka, kalau mereka mempunyai penghasilan tiap hari, maka mereka harus tiap hari juga menabung. Kalau penghasilan mereka mingguan, mereka tiap minggu harus menabung. Kalau penghasilan mereka bulanan, mereka tiap bulan harus menabung. My heart is heavy, when it's in pain. I said, but someday. Kredit Union memakai semangat persekutuan karena diambil dari kata kredit union itu sendiri. Kredit dalam bahasa Latin dari kata credere, artinya percaya. Union dari bahasa Inggris artinya kumpulan, sehingga kredit union adalah persekutuan orang-orang yang saling percaya satu sama lain untuk bersepakat membentuk suatu wadah keuangan yang dalam istilah perkoperasian disebut koperasi kredit atau kredit union itu sendiri. Semangat persekutuan dalam kredit union
kita mengambil dari pemuritan Tuhan Yesus yang kemudian dilanjutkan oleh Gereja Katolik, di mana menjadi anggota persekutuan dimulai dengan penerimaan sakramen baptis. Dengan dibaptis, seseorang disatukan secara vertikal dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan secara horizontal disatukan dengan sesamanya, lalu membentuk persekutuan yang dinamakan Gereja Katolik. Dalam prakteknya, CU yang adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya itu menyepakati beberapa hal, termasuk menentukan siapa yang mengurus, siapa yang mengawasi, lalu menentukan juga sarana persekutuan itu dengan menyimpan. CU sebagai pemberdayaan, harapannya adalah agar para anggota CU nantinya itu dapat berdaya, artinya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, kemudian apabila mungkin malah di kemudian hari menjadi perusahaan atau usaha yang besar, sehingga bisa memberdayakan orang lain yang mengharapkan juga mendapatkan kesejahteraan dari keikutsertaan menjadi anggota CU. Ketika seseorang menjadi anggota CU, seperti kita ketahui bahwa CU ini adalah milik semua anggota, mereka sama seperti pada umumnya mengisi form, kemudian syarat-syarat menjadi anggota harus dipenuhi, dan setelah mereka menjadi anggota di setiap CU pada umumnya itu setiap periode bulanan atau mungkin semesteran kita adakan pendidikan untuk anggota, dan pendidikan ini berguna untuk membuka wawasan anggota akan kepemilikan dirinya sebagai pemilik CU, dan juga mungkin pendidikan ini bisa menambah wawasan mereka tentang apa itu CU, dan juga mungkin pendidikan ini bisa membawa kesejahteraan bagi mereka. Manfaat CU bagi saya yang pertama itu adalah menabung. Saya dilatih untuk menabung, di mana sebelumnya memang dalam pikiran saya itu menabung itu tidak ada manfaatnya, dalam arti misalnya saya butuh sesuatu, misalnya katakanlah butuh sepeda. Nah, sepeda itu setelah saya hitung-hitung antara menabung dengan kredit, itu lebih untung kredit. Tapi ternyata dengan melalui CU ini saya diajari menabung, yaitu bagaimana cara menabung yang benar, yaitu dengan cara sisihkan sebelum pendapatan pendapatanku saya pakai untuk yang lain. Jadi pendapatan ini harus saya potong dulu untuk ditabung. Itu yang pertama. Sehingga ini memberikan pembelajaran bagi saya bagaimana untuk memanage keuangan keluarga dengan baik. Lalu yang kedua, manfaat sudah di CU ini ternyata tidak hanya segi-segi keuangan saja. Yang jelas merubah mindset, merubah pandangan orang bagaimana CU ini tidak hanya bergerak dalam bidang keuangan, tapi juga bisa menata ekonomi rumah tangga, juga bisa menata tentang bagaimana mendapatkan solusi-solusi apabila ada sesuatu kendala dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau misalnya anak sakit, misalnya kita butuh bangun rumah untuk menata masa depan dan sebagainya, itu ternyata CU sangat membantu sekali. Berikutnya yang ketiga, yaitu manfaat CU ini adalah solidaritas. Saya lebih banyak mengenal orang-orang yang dulunya tidak pernah saya kenal, dan mereka-mereka ini ternyata benar-benar bisa memberikan nuansa baru bagi kehidupan saya, di mana saya bisa tahu itu yang namanya pedagang kelontong, saya tahu pedagang kaki lima, saya tahu orang-orang yang bekerja keras di situ, ternyata mereka-mereka pun juga menabung dan juga memberikan suasana, membuka cakrawala baru dalam hidup saya. Lalu yang berikutnya yaitu manfaat CU, kita bisa menata masa depan dengan baik. Masa depan dengan baik karena di CU itu ada yang namanya simpanan masa depan. Sehingga bagaimana nanti kalau saya sudah tua,
apa yang akan saya lakukan. Nah, ini ternyata ada perlindungan di sana. Dan yang penting itu juga termasuk pinjaman. Di sana pada saat saya meminjam itu tidak serta-merta apa istilahnya langsung dikasih, tetapi juga perlu dianalisa apa yang akan saya butuhkan dalam pinjaman itu. My heart is heavy, weight is in pain. I said, but someday, baby, to why? Saya menjadi anggota Credit Union atau CU Prima Dana Arta sejak 1,5 tahun yang lalu. Mengapa saya sebagai imam atau romo itu ingin atau bergabung dengan CU? Jadi kalau saya tadi memilih CU Prima Dana Arta, saya pikir gereja ini harus bermasyarakat. Nah, memang gereja bermasyarakat itu banyak bentuknya, ya, baik bisa dari segi budaya, dari segi apapun, hubungan antar agama. Nah, saya melihat CU ini adalah salah satu bentuk dari gereja yang bermasyarakat, ya, dalam bidang ekonomi. Nah, di CU itu saya menemukan pertama adalah persoalan bagaimana mengelola dana yang baik, dalam arti berdaya guna. Bukan persoalan jumlahnya, ya, tetapi lebih kepada soal mengartikan apa yang kita punya. Ya. Sejak 1,5 tahun yang lalu saya menjadi anggota CU Prima Dana Arta. Di situ memang saya mengalami pertama yaitu pendidikan dasar. Nah, di situ saya sudah tertarik karena pendidikan dasarnya itu bergabung dengan masyarakat dan saya imam sendiri, romo sendiri. Ada yang berjilbab, ada dari kalangan pasar, orang pasar, dari ojek, ya. Itu pengalaman yang menggugah, ya. Nah, lalu yang kedua, pengalaman meminjam, ya. Bukan berarti romo ini kekurangan, tetapi bagaimana meminjam lalu dikembangkan dalam arti untuk menolong sesama, gitu. Pengalaman ketiga adalah pengalaman dimintai persetujuan untuk anggota yang lain yang pinjam. Ya, ini sesuatu hal yang bagus menurut saya, karena pinjam bukan hanya sekedar peminjam dan pemilik dana, tetapi juga persetujuan dari anggota-anggota yang lain. Artinya, bagaimana saya diminta percaya kepada anggota yang lain. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan, dalam rangka sosialisasikan dan bahan pendalaman iman dan kesadaran umat dalam mengenal dan mengamalkan pemberdayaan ekonomi mikro, yaitu Credit Union, maka saya ingin menyampaikan beberapa prinsip dasar yang diyakini gereja. Nah, prinsip ini kita ambil dari mana? Yang pertama adalah dari kitab suci, dan yang kedua dari ajaran sosial gereja. Pertama, misalnya di dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 dikisahkan tentang penghakiman terakhir. Manusia dihakimi itu berdasarkan sikap terhadap sesama, khususnya orang yang kecil dan menderita. Ukurannya adalah bagaimana kita bersikap ketika kita masih hidup terhadap orang lain, terhadap mereka yang berkekurangan, terhadap mereka yang miskin.
Ini poin yang sangat penting karena ini yang akan melatar belakangi bahwa kita menjadi anggota CU bukan pertama-tama ingin menabung untuk dirinya sendiri, tetapi adalah sebuah perbuatan kasih bagi orang lain, sebuah sikap kepedulian, sikap cinta terhadap orang kecil dan orang yang menderita. Yang kedua, misalnya dalam Injil Lukas bab 10 dikisahkan tentang orang Samaria yang baik hati. Kebaikan hati kepada sesama, cinta kepada sesama adalah wujud dari cinta kita kepada Tuhan. Dan kalau kita mencintai sesama, maka kita total, tidak ragu-ragu, tidak tanggung-tanggung. Menolong orang lain adalah sebuah sikap kasih, dan sikap kasih adalah total. Di era pengembangan ekonomi kita sendiri, maka kita juga mencari bentuk bagaimana berbuat kasih bagi orang lain yang total, tidak sepotong-sepotong, tidak setengah-setengah, seperti orang Samaria yang menolong orang yang menjadi korban penyamun. Banyak masyarakat adalah korban penyamun, tanda petik. Yang dimaksudkan penyamun di sini adalah sebuah sistem yang tidak adil. Dan sistem yang tidak adil itu seperti perang. Budaya-budaya ekonomi modern itu bisa terjebak di dalam sebuah mekanisme merampok, di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena tidak punya akses untuk kemakmurannya. Hampir semua akses mulai dari politik, budaya, ekonomi dikuasai oleh pemodal. Dan inilah yang sebenarnya tantangan untuk menghayati sikap orang Samaria yang baik hati, yaitu menolong korban sampai menjadi berdaya, menjadi hidup kembali. Credit Union ini membawa kita kepada kesadaran ini, bagaimana menyelamatkan orang miskin, orang yang tidak mampu untuk memiliki agunan, jaminan modal untuk pinjaman dan sebagainya. Dan ini yang harus kita bantu untuk memberdayakan, dan kita membantu mereka sampai berdaya. Lalu yang ketiga, misalnya di dalam Kisah Para Rasul bab 2 tentang cara hidup jemaat yang pertama. Disitulah panca tugas gereja dihayati. Nah, orang hidup dari firman, orang hidup dari sakramen, tetapi tidak boleh lupa orang juga hidup dari kepedulian pada sesama. Maka di sini di dalam Kisah Para Rasul, jemaat pertama yang baru disadarkan oleh sebuah peristiwa kebangkitan Tuhan, dan mereka dibakar oleh semangat api Roh Kudus, menjadi peduli, menjadi tidak egois lagi, dan sehingga dia tidak ragu-ragu untuk memberikan sebagian rezekinya secara altruistik demi kepentingan orang lain. Menjadi anggota CU adalah menjadi orang yang peduli pada sesama, khususnya mereka yang miskin dan tidak punya akses modal kuat. Nah, disinilah betapa pentingnya solidaritas. Kisah Para Rasul bab 2 mengajarkan tentang solidaritas sebagai wujud cinta kepada sesama. CU adalah sebuah metode mewujudkan pengembangan ekonomi yang dijiwai oleh semangat solidaritas. Kalau kita belajar dari ajaran sosial gereja yang kedua, yaitu misalnya di dalam dokumen yang namanya Pacem in Terris, perdamaian di bumi. Di situ dalam artikel 16 dan 34 misalnya, cinta kasih kepada sesama itu merupakan alasan dasar tuntutan untuk membangun keadilan. Tidak mungkin ada keadilan di bumi ini jikalau tidak ada cinta kasih. Untuk menegakkan keadilan berarti merubah struktur-struktur yang tidak dijiwai oleh cinta kasih, dan membangun kembali suatu struktur yang dijiwai oleh kasih. CU adalah sebuah mekanisme pengembangan ekonomi mikro, sebuah struktur
yang dijiwai oleh kasih. Memilih CU adalah orang yang betul menjiwai kasih. Karena pertama-tama sekali lagi bukan memupuk egoisme, tetapi membantu orang lain. Aku ingin bertumbuh dengan cara mengajak orang lain bertumbuh. Aku menjadi kaya dengan cara mengajak orang lain juga ikut kaya. Dalam dokumen yang lain, dalam dokumen Octodecima Advenient, artikel 23 misalnya, meskipun tugas menegakkan cinta kasih itu adalah nampaknya gampang kalau kita lakukan untuk orang yang menyenangkan, untuk orang yang kaya. Kita ini kadang-kadang begitu gampang mencintai. Tapi sasaran cinta kasih itu sendiri pertama-tama adalah bagi mereka yang miskin. Gereja mengajarkan konsekuensi dari status mereka yang lemah, miskin, tertindas. Ini adalah orang yang tidak beruntung dan akses ekonomi menjadi terhambat. Nah, maka gereja terpanggil untuk menjadi pintu akses ekonomi itu. Dan di sini juga di dalam dokumen lain, dalam dokumen Mater et Magistra, ibu dan guru. Jadi gereja sebagai ibu dan guru mau menekankan satu kata yang sangat penting. Cinta kasih itu muaranya apa? Muaranya adalah kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan pribadi. Maka kesejahteraan, kemakmuran pribadi, jikalau dilepaskan dari kemakmuran bersama, itu namanya keserakahan. Dan keserakahan pada saatnya justru tidak menciptakan kemakmuran. Nah, dengan ajaran gereja ini, gereja terpanggil untuk mewujudkan yang namanya kesejahteraan umum atau bonum commune. Nah, inilah prinsip di dalam ajaran sosial gereja yang menjadi cita-cita bersama, visi bersama di dalam pengembangan ekonomi, di dalam politik, di dalam apa saja bidang-bidang kehidupan kita. Kita ini ingin berpartisipasi membangun yang namanya bonum commune, kesejahteraan umum. Nah, untuk itulah Mater et Magistra mengingatkan, ingat bahwa tujuan dari pemberdayaan ekonomi ini adalah kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan pribadi untuk dirinya sendiri. Nah, untuk itu maka dalam bidang pastoral pengembangan sosial ekonomi yang adalah bagian dari bidang kerasulan umum dalam Reksa Pastoral Keuskupan Surabaya, kita melihat ada dua prioritas program dalam Ardes ini. Pertama adalah bagaimana mengembangkan kesadaran dan partisipasi umat dalam upaya memberdayakan kewirausahaan khususnya bagi para petani dan kaum muda. Ini dua kategori yang selama ini adalah kategori yang dikalahkan. Untuk mewujudkan kewirausahaan, pemberdayaan, dan partisipasi itu tentu tidak terpisahkan dari sebuah model pengembangan ekonomi mikro, yaitu kredit union. Maka di dalam prioritas kedua pengembangan sosial ekonomi dalam arah dasar Keuskupan Surabaya mengajak seluruh umat bahwa kita ingin ambil bagian dalam solidaritas kita dengan kaum sederhana, orang kecil, orang miskin, dengan menjadi anggota kredit union. Nah, di sini poin penting mengapa Komisi PSE dan bekerja sama dengan Komisi Katekese ini mengembangkan modul pendalaman iman dan penyadaran pentingnya CU bagi seluruh umat Katolik di Keuskupan Surabaya. Because I know you way down the line.
someday,